Dalam mesin learning, ada pendekatan yang memungkinkan algoritma menemukan pola dari data tanpa label, yang dikenal sebagai unsupervised learning. Salah satu teknik utama dalam unsupervised learning adalah clustering, yang mengelompokkan data berdasarkan kemiripan. Algoritma populer seperti K-means mengelompokkan data berdasarkan jarak ke pusat cluster. Namun, K-means tidak efektif jika cluster memiliki bentuk kompleks atau kepadatan yang berbeda. DBSCAN pun hadir untuk mengatasi masalah ini dengan mendeteksi bentuk cluster yang lebih kompleks, namun memiliki keterbatasan jika data memiliki kepadatan campuran. Optics atau Ordering Point to Identify the Clustering Structure dikembangkan untuk mengatasi masalah ini. Optics yang seperti DBSCAN berbasis kepadatan tetapi lebih fleksibel dalam mengidentifikasi cluster dengan densitas berbeda-beda. Optics bekerja dengan mengurutkan titik berdasarkan reachability atau ketercapaiannya dari titik light. Parameter utama dalam optics adalah min BTS atau jumlah minimal tetangga untuk membentuk cluster, dan EPS atau batas jarak maksimum. Hasilnya adalah reachability plot yang menggambarkan cluster berdasarkan lembah atau cluster rapat, serta bukit atau transisi atau noise. Namun, apakah optics selalu menjadi pilihan terbaik? Tentu tidak. Berikut merupakan kelebihan dan kekurangan optics. Untuk kelebihan optics, yang pertama adalah menangani cluster dengan kepadatan berbeda dan bentuk kompleks. Yang kedua, tidak memerlukan jumlah cluster sebelumnya. Yang ketiga, dapat memisahkan noise atau outliers. Selanjutnya adalah visualisasi yang jelas melalui reachability plot. Dan yang terakhir, efisien untuk dataset besar meskipun lebih lambat. Lalu, untuk kekurangannya sendiri adalah yang pertama, proses komputasi lambat, terutama pada dataset besar. Yang kedua, pemilihan parameter min BTS dan EPS bisa sulit. Yang ketiga, interpretasi reachability plot bisa rumit. Yang keempat, sensitif terhadap skala data yang memerlukan normalisasi. Dan yang terakhir, kurang efektif untuk data yang sangat tersebar. Oke, sekarang mari kita lihat penerapan optics pada wholesale customer dataset untuk mengidentifikasi cluster dan memahami bagaimana algoritma ini bekerja dalam prakteknya. Yang pertama adalah interpretasi kode. Kode ini adalah impor pustaka-pustaka Python yang diperlukan untuk membaca data, melakukan preproses termasuk standarisasi dan normalisasi, menerapkan algoritma clustering optics, dan memvisualisasikan hasilnya. Kode ini membaca data dari file CSV, menghapus kolom channel dan region, mengisi nilai kosong dengan metode forward fill, lalu menampilkan 5 baris pertama data. Kode ini melakukan standarisasi data menggunakan standar scalar, lalu menormalisasi hasilnya agar setiap baris memiliki panjang vektor 1 dan mengubahnya kembali menjadi data frame dengan kolom asli. Kode ini membuat dan melatih model optics clustering dengan parameter minimum sampel, sensitivitas kemiringan atau X1, dan ukuran minimum cluster, lalu menerapkannya pada data yang sudah dinormalisasi. Kode ini mengekstrak label cluster dari model optics menggunakan dua nilai epsilon berbeda, yaitu 0,5 dan 2, lalu menyiapkan data untuk visualisasi reachability dan mencetak label unik hasil clustering dari model optics. Kode ini memvisualisasikan hasil clustering dengan menampilkan plot reachability, plot cluster dari model optics, serta dua plot cluster dari hasil ekstraksi DBSCAN dengan EPS 0,5 dan 2, lalu mencetak distribusi jumlah data di setiap cluster hasil optics. Selanjutnya adalah interpretasi plot. Yang pertama, reachability plot atau plot atas. Reachability plot menggambarkan jarak keterjangkauan antar pelanggan berdasarkan urutan yang diproses oleh algoritma optics. Dalam konteks data wholesale customers, plot ini membantu mengidentifikasi struktur alami dari segmentasi pelanggan. Setiap lembah pada grafik menunjukkan area dengan kepadatan tinggi, artinya terdapat kelompok pelanggan yang memiliki pola pembelian mirip. Warna berbeda menandakan hasil cluster dari optics, sedangkan garis horizontal berwarna hitam pada level 0,5 dan 2 menunjukkan ambang IPS yang digunakan pada hasil DBSCAN. Pola lembah yang jelas menunjukkan bahwa terdapat beberapa cluster yang terbentuk secara alami dalam data pelanggan grosir ini. Yang kedua adalah plot optics clustering atau plot kiri bawah.
Plot ini menunjukkan hasil clustering langsung dari algoritma optics setelah diterapkan pada data pelanggan yang telah dinormalisasi. Titik-titik berwarna mewakili pelanggan yang tergabung dalam cluster tertentu, sementara titik berwarna abu-abu merupakan noise atau pelanggan yang tidak masuk ke dalam cluster manapun. Optics secara fleksibel membentuk cluster dengan ukuran dan kepadatan yang bervariasi, sesuai dengan karakteristik data pelanggan. Hasil ini menunjukkan bahwa pelanggan dalam dataset memiliki perilaku pembelian yang cukup beragam, dengan beberapa kelompok jelas seperti pelanggan dengan pembelian besar atau wholesaler, dan kecil atau retail atau food service. Yang ketiga adalah plot di Bayesian clustering dengan IPS 0,5 atau plot tengah bawah. Plot ini merupakan hasil ekstraksi cluster menggunakan pendekatan di Bayesian dengan nilai IPS 0,5 dari model optics. Dengan nilai epsilon ini, di Bayesian mampu mendeteksi dua klaster besar dari pelanggan yang memiliki kedekatan dalam perilaku belanja. Namun, karena nilai IPS yang tidak terlalu besar, beberapa pelanggan tidak terklasifikasi, yang ditandai dengan noise. Meskipun hasilnya kurang fleksibel dibanding optics, di Bayesian dengan IPS 0,5 masih cukup informatif untuk membedakan kelompok besar pelanggan dengan perbedaan pola konsumsi yang mencolok. Yang keempat adalah plot di Bayesian clustering dengan IPS 0,25 atau plot kanan bawah. Plot ini menunjukkan hasil clustering di Bayesian dengan IPS 0,5, nilai yang lebih kecil dari sebelumnya. Karena nilai IPS lebih ketat, hanya terbentuk beberapa cluster kecil dengan kepadatan sangat tinggi, dan mayoritas pelanggan ditandai sebagai noise. Ini menandakan bahwa di Bayesian dengan IPS terlalu kecil kurang mampu menangkap struktur cluster yang sebenarnya dalam data wholesale customers. Namun, hasil ini tetap berguna jika tujuan analisis adalah mengidentifikasi kelompok pelanggan yang sangat mirip dan terlokalisasi. Misalnya, pelanggan dengan pola pembelian yang sangat khas atau unik. Selanjutnya adalah interpretasi plot sintetis. Yang pertama, gambar menunjukkan hasil clusterisasi optics pada data sintetis dari Matchgroups yang membentuk tiga gugus jelas. Optics hanya mendeteksi bagian padat dari tiap cluster dengan warna berbeda. Sementara banyak titik dianggap noise yang berwarna ungu, kemungkinan karena parameter terlalu ketat. Lalu yang kedua, gambar tersebut menunjukkan hasil clusterisasi menggunakan algoritma optics pada data sintetis berbentuk 2 bulan atau 2 months. Setiap titik pada grafik merepresentasikan sampel data dengan dua fitur, yaitu fitur 1 dan fitur 2. Warna-warna berbeda menunjukkan cluster-cluster yang berhasil diidentifikasi oleh optics. Terlihat bahwa algoritma ini mampu mengenali struktur non-linear dari data dan memisahkan cluster dengan bentuk melengkung secara efektif. Beberapa titik yang berwarna ungu tampak tidak termasuk dalam cluster manapun, yang menandakan bahwa mereka diklasifikasikan sebagai noise atau outlier. Yang ketiga, gambar ini menunjukkan hasil clusterisasi dengan algoritma optics pada data sintetis berbentuk lingkaran konsentris atau concentric circles. Titik-titik data memiliki dua fitur, yaitu fitur 1 dan fitur 2, dan dikelompokkan berdasarkan kepadatan lokal. Optics berhasil mengidentifikasi beberapa bagian cluster pada lingkaran dalam dan luar, yang ditandai dengan warna berbeda. Namun, sebagian besar titik tetap berwarna ungu, menandakan bahwa mereka dianggap sebagai noise atau bukan bagian dari cluster dominan. Ini mencerminkan bahwa meskipun optics mampu mengenali struktur non-linear, parameter yang digunakan mungkin belum sepenuhnya optimal untuk memisahkan kedua lingkaran dengan jelas. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat diketahui bahwa di Bayesian dan optics sama-sama cocok untuk data dengan noise. Namun, optics lebih unggul untuk data dengan kepadatan bervariasi karena tidak mengasumsikan kepadatan yang seragam seperti di Bayesian. Meski demikian, kompleksitas optics lebih tinggi karena perhitungan core point dan reachability distance memakan waktu, sehingga lebih cocok untuk clustering data berukuran besar. Terima kasih telah mengikuti video ini dan semoga bermanfaat untuk memahami lebih dalam tentang clustering dengan optics.